Selamat siang dok. Selamat siang. Dok, maaf, lagi sibuk nggak dok? Hai. Ini dok nih, nangkep ini nih anggota yang pulang piket katanya lagi cari ilham di belakang tuh, rokok. Sibuk terus. Si dok, sebelum ada waktu dok, mau, Ya, nah, ya. biar bisa mengedukasi sebelum kita mulai, tahan dulu dok. Kita sapa dulu sobat Sarehat. Baik, terima kasih atas perkenan waktunya dok. Sebelum menjawab, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu. Oh ya, baik. Saya Dr. Okatan Riyadi, spesialis paru. Saya berpraktek di Rumah Sakit Dr. M. Sarabun setiap hari kerja dari jam 7 sampai selesai. Ya, terima kasih dok. Jadi gini dok, seperti yang tadi disampaikan, eh, ini rekan kita dok ketemu di belakang sebelum pulang. Lagi nge-sweat. Ngomong. Ya, jadi suaranya dikelanin nih mah. Terus, Pak. tujuannya kan kalau untuk membuka lapangan pekerjaan itu, Pak. memberi contoh yang tidak baik sama teman-temannya, tapi katanya aman di belakang belakang rumah sakit gitu. Beri lapangan pekerjaan untuk nakes ya, produsen vape ya, tapi merugikan untuk kesehatannya sendiri sama keluarganya. Ada yang mau ditanyain? Kenapa Pak Budi? Kenapa pakai vape nih? Bosen pakai yang vape biasa? Kita merokok, keluarga merokok, teman-teman merokok. Dulu kita pakainya rokok Konvensional. konvensional. Man. Sekarang ada kekinian nih, ya wow. Ikut kirain juga, kita jarang juga. Gaul tanya. Gaul. Nah, Oh ini juga mencoba dikasih teman saya sekarang ya. Kebeli juga walaupun sedikit. Mahal ya. Katanya sih dok, ada kan vape juga kan katanya. mengurangi Safety, lebih aman, dan bisa mengurangi dampak rokok itu sendiri. bisa tuh begitu Saya dok. Emang punya kandungannya apa fakta-faktanya dok? ya. Iya. Jadi vape itu asalnya ya, awal mulanya itu di negara sebelah tuh, di Amerika, itu digunakan sebagai pengganti kecanduan akan rokok biasa. Jadi secara tidak langsung ada benernya. Zaman dulu bener Oh, gimana? ya, tapi ternyata itu tidak mengurangi apa ya, tidak mengurangi dari ketergantungan rokok biasa, justru menambah keruwetan lagi gitu. Jadi ternyata vape sendiri pun memiliki efek yang tidak kalah berbahayanya dengan rokok biasa. Jadi kalau persamaannya nih vape sama rokok tembakau ya, itu sama-sama mengandung nikotin. Dimana kita tahu ya, nikotin itu mengandung zat adiksi. Iya. Oh, jadi penggunanya akan selalu ketagihan untuk menggunakan rokok, baik itu rokok konvensional ataupun rokok vape. Gitu. Jadi sebenarnya bedanya itu yang tembakau itu bentuknya tembakau, yang konvensional, sedangkan yang elektrik itu cairan. Mungkin Nah. itu ya dok. Kalau bedanya, ini salah satunya ya. Kalau vape itu merupakan suatu produk di mana nanti akan terjadi pembakaran, bukan pembakaran ya, keluarnya aerosol ya dari sistem pemanasan. Jadi pemanasan dari rokok elektrik tersebut terhadap zat cair yang mengandung nikotin. Sedangkan rokok biasa, rokok tembakau itu dia kan menggunakan api dan menggunakan pembakaran, sehingga produknya ini bedanya ya. Kalau vape itu tidak menghasilkan CO2, kemudian tidak menghasilkan produk tar. Tar itu pembakaran seperti rokok biasa ya. Kalau rokok biasa itu menghasilkan CO2, kemudian menghasilkan tar. Tar itu suatu produk dari pembakaran. Nah itu yang tidak kalah berbahayanya dengan zat-zat di dalam rokok. Jadi tar tersebut, produk pembakaran tersebut itu menimbulkan produk pertama berupa asap, ya asapnya asap yang pekat, lengket. Kalau rokok biasa tuh di jari-jari tangan pasti
ngerasain lengket ya hingga jari tangan. Untuk ngilanginnya aja dia harus pakai tisu basah atau sabun ya. Gimana produk tart yang nempel di tenggorokan, nempel di saluran napas, gimana bersihnya ya. Jadi lama-lama tuh kayak ikan asap. Oh iya. Jadi Gosok. organ tubuh kita diasapin, lama-lama gosok. Jadi Gitu. korosif sebenarnya. Iya, berbahaya. Karena korosif. Iya. Ya, Nah, jadi itu berhenti merokok tuh bukan dengan beralih ke vape ya. Jadi tadinya orang mau berhenti merokok biasa dengan menggunakan vape, tapi yang terjadi apa? Malah menjadi pengguna duals. Jadi duals apa? Dual user itu ya menggunakan rokok tembakau iya, menggunakan vape iya. Jadi kerusakannya ngapus juga loh. kerusakan. Gitu dong. Jadi untuk ya, bisa menimbulkan itu tadi ya dok ya. Bisa menimbulkan ya. Pertama nikotinnya kecanduan ya, terus kemudian zat-zat lain. Jadi ada zat formaldehid, ada zat logam, ada zat karsinogenik di dalam liquid tersebut. Jadi sama berbahayanya dengan rokok tembakau. Enggak dong. Gimana? Masih ada yang mau ditanya nggak? Bagus sih, lanjutin aja. Jadi nyenengin dokter paru ya. Industri atau Kan ceritanya? orang Indonesia susah. Kalau dilarang, semakin dilarang. Beneran. Dia kan semakin penasaran malah gunakan. Tapi kalau kita sebenarnya bukan sindiran halus ya, kalau diberikan sindiran halus, justru jadi berpikir, ini kok dokter yang lain melarang rokok, kenapa ya dokter yang ini? Enggak, Oh, iya. kan begitu dikasih tahu, lanjutin aja kan, nyenengin dokternya kan. Dokternya seneng, pasiennya yang seneng. Tapi jangan dok, ada yang disampaikan begitu dia coba dulu. Ternyata setelah dicoba batuk-batuk, tuh akhirnya berhenti sendiri. Ya, Tapi kalau yang ini kayaknya nggak batuk-batuk dok. Ya. nih saya punya fakta baru, rokok elektronik ya, yang tadinya digunakan untuk berhenti merokok, ternyata ya itu tidak baik ya. Secara bukti ilmiah, vape lebih baik dengan rokok biasa itu salah. Jadi secara bukti ilmiahnya lemah ya. Kemudian kalau kita lihat dari produsen, tidak ada satupun produk rokok elektronik yang dilaunching sebagai medis, sebagai medisin, tapi dijual langsung ke konsumen sebagai produk nikotin, sebagai produk tembakau gitu ya. Kemudian ada 3 riset random, itu 3 rokok elektronik menunjukkan rata abstinensia, tidak berhenti merokok. Jadi penggunanya ya tetap menggunakan rokok, malah saya bilang tadi menjadi dual user, rokok biasa iya, rokok vape iya gitu. Kemudian data-data yang menunjukkan bahwa perokok biasa beralih ke rokok elektronik, kemudian mereka malah menjadi ketergantungannya lebih panjang gitu. Kemudian nah tadi yang ditanya ya kadar nikotin ya. Jadi kadar nikotin yang sangat tinggi dari beberapa rokok elektronik itu dapat membuat pengguna lebih sulit berhenti dari rokok elektronik daripada rokok konvensional. Kalau kita tes di urin namanya itu tes apa ya? Ini saya butuhkan ada bocoran ya, ada ya ini Sampai dibawa. kadar Iya. kotinin urin di dalam pengguna e-cigarette atau electric cigarette ya. Kadar kotinin urin perokok konvensional yang 5 batang per hari itu ditemukan hanya 223 satuan. Kemudian kalau pada pengguna kadar dengan perokok elektrik itu 276 kok. Ya. Kalau itu Iya. ini paham nahan. Iya, berarti menghisap elektronik cigarette itu Dengan disamakan dengan justru malah lebih tinggi dari yang 5 batang per hari. Pada orang yang tidak perokok itu masih didapatkan sekitar 5,2. Nah ini lantusannya 276 itu. Jadi justru lebih sih itu kadar nikotinnya. Ya, kadang kan kita tuh kalau ke kantin ya ada orang-orang yang
menggunakan vape itu rasanya nyaman, terus kemudian orang di sekitarnya merasa harum. Ya bagaimana tuh orang sekitar itu? Apa kita Itu termasuk pakai perasa ya. pasif? Perokok pasif sama dengan perokok pasif. Tuh, Gitu. Jadi menghindar. ini deh. Nah, Paling gampang gini ya. Kita bisa kalau dengan akal sehat yang jernih ya, bukan ego ya, bukan dengan nafsu ya. Orang ngerokok vape di taman. Biasanya orang ngerokok itu sekarang Ya. di luar, di outdoor ya, di taman ya. Itu ada nggak hal yang deketin? Itu nggak nyampe yang deketin pada orang yang nge-vape. nah, saya ngerti itu dok. Itu Ada. nggak ada. Dalam. Jadi berdasarkan insting hewan aja ya, insting serangga kan pengen hidup ya. Itu dia mencium bau aerosol, bau orang nge-vape, itu kayak orang fogging. Jadi mereka menghindar. Untuk biar mereka nggak mati, mereka menghindar. Itu secara Dia tahu bahayanya, bahaya. besok. Nah, jadi manusia yang akal sebenarnya bisa menggunakan intuisinya ya. Jadi bahaya apa enggak sih? Itu aja, serangga aja nggak ada loh. Wah, gitu. Ya karena sesuatu yang nikmat itu kan ya menggoda ya, nafsu mengalahkan akal sehat gitu. Terus bagaimana dok? Mohon maaf nih dok, kan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Budi nih, dari lingkungan keluarga yang perokok dan sebenarnya berniat untuk mengurangi rokok. Ada nggak dok saran dari dokter untuk hal-hal tersebut? Ya kalau saran saya sih memang menghentikan langsung perokok itu Sering. sulit ya. Dari hanya sekitar 5-10% yang pasien perokok itu pasti ingin berhenti merokok. Tapi dengan kesadaran sendiri hanya 5-10% yang berhasil. Sisanya nggak berhasil. Nah itu sisanya perlu konseling sebenarnya. Jadi perokok yang ingin hidup sehat, ingin memperbaiki kualitas hidupnya, itu silahkan konseling ke klinik atau ke tempat praktek di rumah sakit Salamon ya. Nah, kita bisa memberikan konseling tersebut ya. Jadi dari dasar hati yang paling dalam, perokok itu sebenarnya pengen berhenti merokok, tapi mereka kesulitan untuk berhenti. Makanya mereka sebenarnya sih butuh konseling dan butuh lingkungan ya. Jadi perlu pendukung. Jadi kalau lingkungan yang nggak mendukung ya sulit juga. Jadi harus ada support mental mungkin dari lingkungan keluarganya yang paling dekat. Ya, support system untuk kita berhenti merokok gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya merokok itu tahu kok banyak sisi negatifnya dari ngerokok. Iya, tahu, cuma ya mereka kesulitan untuk berhenti merokok gitu. Dan mereka beralih ke vape. Jadi kecanduan vape. Banyak yang kecanduan dua-duanya, rokok iya, vape juga gitu. Karena mungkin ini sebenarnya hal sepele ya dok ya. Rokok orang juga kalau ditanya rokok udah tahu kok, tahu maksudnya tahu akan dampaknya di kemudian hari. Bahayanya gitu. Tapi ada orang yang merasa gue aja belum tahu rasanya. Kalau sudah merokok susah, gimana saya pengen berhenti? Tapi tolong dong bantuin gimana coba caranya. Gampang kalau gitu, kamu tak bikin miskin dulu. Bisa beli Ada contoh ya, kebetulan saya dulu waktu masih kuliah juga perokok. Tapi begitu ada sesuatu. saya pikirkan dengan akal sehat kan, jadi merokok, saya masih rokok tembakau ya, zaman dulu belum ada vape ya. Rokok tembakau, saya rasakan tuh di kulit-kulit tangan saya, jari saya lengket, terus di wajah juga lengket. Bagaimana? Nah itu untuk kebersihinnya aja kan harus pakai sabun. Saya berpikir gimana organ dalam saya. Jadi paru-paru itu merupakan organ vital yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Jadi apapun benda asing yang dimasukkan ke dalam paru itu akan membahayakan sel-sel paru. Gitu. Bisa menyebabkan peradangan, mudah terinfeksi, menimbulkan karsinogenik ya, atau mencetuskan terjadinya kanker. Gitu. Jadi sebenarnya untuk berhenti merokok tuh ya perlu
perlu apa ya? Niat dalam diri. Niat dalam diri yang kuat. Betul. Sebenarnya akal sehat itu udah berpikir, Iya, udah cuma berpikir. susah katanya Cuma untuk melepasnya. susah, sesuatu yang nikmat itu Ih, kan dipengaruhi oleh nafsu. Ya. Tuh. Kadang juga ada yang berhenti karena sudah terserang penyakit. Ah, Baru deh coba. jangan sampai berhenti karena sakit. Karena Tapi saya kebanyakan orang Indonesia tuh gitu, nanti perokoknya karena sudah paru-parunya udah kerendam, betul. ya udah kerendam cairan, lalu paru-parunya udah bolong-bolong, Hmm. udah paru-paru bentuk popcorn, Iya, ya popcorn lung itu kita sebut penyakitnya ya. Begitu udah napasnya 1-2 baru dia berhenti merokok. Tapi ada juga gitu, orang udah kita rawat masih rokok juga ada gitu. karena ada mungkin rasa kecanduannya belum hilang kali ya dok ya. Kan pada nikotin itu memberikan rasa nyaman, terus ada analgetik ringannya, menghilangkan rasa cemas. Jadi itu yang membuat perokok tuh di dalam mindsetnya, ya kalau saya tidak merokok saya nggak nyaman, saya nggak enjoy gitu. Tapi kan kualitas hidupnya beda dengan orang yang usia 70 tahun merokok dengan yang tidak merokok. Beda loh. Biasanya orang yang 70 tahun masih merokok, disuruh jalan nanjak aja, nggak kuat dia, ngos-ngosan. Tapi kalau yang nggak ngerokok, jalan nanjak, jalan berapa ratus meter masih kuat. Beda, jadi memang ini harus kualitas hidup. diperbandingkan ya dok. Mau bandingkan nih, nah tuh lihat tuh yang sama-sama 70 tahun. Gitu. Memang nanti manusia itu pada akhirnya meninggal. Cuma pilihan meninggalnya mau yang apa gitu Mau kan. yang Mau yang enak, husnul khotimah, dalam keadaan bagus, atau mati yang dalam keadaan masuk rumah sakit, masuk ICU, dipasang alat ventilator ya gitu. isolasi COVID lagi. Aduh gitu. Jadi Cuman kiai. pada dasarnya sih ya itu hidup pilihan ya. Mau hidup nyaman, mau kualitas hidupnya bagus, mau mati atau meninggalnya baik, nah itu kan pilihan. Jadi udah kayaknya nggak mungkin langsung berhenti ngerokok ya. Ya, memang sulit berhenti merokok. Oke. Dari yang tadinya 20 batang sehari terus tiba-tiba berhenti merokok itu sulit, kebanyakan gagal. Kalau goalnya pasien itu pengen, dok saya pengen berhenti merokok, nah itu kan kita treatmentnya ya, ada 5A, itu nanti kalau konseling nanti kita jelaskan lebih lanjut. Siapa? Itu apa? Silakan konsultasi poliklinik Dokter Rohmat spesialis paru. Tenang aja pada pasien-pasien pada pengguna rokok yang masih aktif, baik itu elektrik ataupun konvensional, nggak perlu khawatir. Loh, punya goalnya. Jadi pasien datang ke kita nggak akan paksa langsung rokok hari itu. Berhenti rokok hari itu. Enggak. Jadi kita punya tahapan-tahapannya ya. Jadi goalnya kita adalah penggunaan perokok nanti akan berhenti mengurangi rokoknya secara berkala sampai benar-benar lepas, sampai benar-benar dia merasakan paru-parunya lebih sehat, lebih optimal. Beda banget deh. Nanti ngerokok dan pos sudah meninggalkan rokok, nanti Meninggalkan rokok. pola hidupnya gimana? Napasnya biasanya lebih plong, dia lebih aktivitasnya lebih banyak. Yang tadinya cuma olahraganya catur nanti bisa futsal. Itu loh. Banyak bergerak. Nah, ada yang bilang kalau mau diet merokok aja, katanya gitu. Karena ada teman saya yang juga dia yang tadinya perokok, setelah meninggalkan rokok malah jadi gemuk. Apa benar begitu? Apa kebetulan aja enak makan, enak tidur gitu dok? Gimana dok? Ya jadi emang Pas juga jangan. ya itu tadi zat-zat dari rokok ya, nikotin ya, karena dia memberikan suatu kenyamanan, memberikan suatu yang sudah enak. Jadi memang terkait nafsu makan dari perokok itu berkurang, otomatis berkurang. Tapi itu bukan suatu hal yang sehat untuk menjadikan pola diet gitu. Banyak juga kok orang yang perokok nggak kurus ya, malah gemuk juga ya. Akhirnya merokok aja, obesitas aja, Nah, dia kena diabetes itu.
Mbak penyakitnya. nambah penyakit. Bukan pola diet yang sehat. Jadi jangan ditiru, itu mitos ya. Gitu ya. Kalau misalnya gratis. Konselnya tetap harus ke BPJS. apa? Konselingnya kita bisa pakai BPJS. Dapat belum ditutup nih dok. Ada nggak dok saran tips atau trik yang belum terkena atau apa ya istilahnya belum pengen rokok supaya tidak sampai coba-coba merokok, atau yang sudah merokok supaya pelan-pelan bisa meninggalkan rokok tersebut? Ada tips atau trik atau saran dari dokter? Ya, jadi tipsnya bagi smoker atau vapor ya, jadi pilihlah lingkungan yang mendukung ya, circle yang kalau emang pengen sehat, hidup sehat, pilihlah circle yang sehat, cari teman-teman yang tidak menggunakan rokok, tidak menggunakan vape. Kalau masih dalam lingkungan tersebut kan sulit, gitu ya. Kemudian merokok ini bisa kok. Contohnya saya sendiri ya, kita gunakan akal, seperti yang saya bilang tadi ya, hewan aja punya insting untuk menghindari yang bisa mencelakakan diri sendiri. Masa kita manusia punya akal, mempunyai intuisi, tidak bisa sih meninggalkan hal yang kita sebenarnya udah tahu itu berdampak negatif, gitu ya. Jadi selain dari keinginan diri sendiri, pilihlah circle yang memiliki hidup sehat juga. Ya, terima kasih atas sarannya dok. Mohon maaf waktunya sudah kita ganggu nih sih gara-gara ini nih. Kalau nggak percaya dibilangin bahwa bisa loh kita mulai dari Bisa. sekarang, sejak gini, dari mulai hal yang kecil mungkin ya dok, ya lama-lama ya lepas juga gitu ya. Akhirnya pas juga lepas. Iya. Saya dulu sehari sebungkus Nah, gitu. Akhirnya saya tabung tuh. Jadi mitos nggak ngerokok buat ngumpulin apa namanya duit, bisa nggak kebeli mobil gitu kan? Bisa gitu. yes, lihat. Yes. Ngerokok sehari berapa? Misalnya 2 bungkus sehari, ya kan? Paling nggak dia 80 ribuan ya, 80 ribu sampai 100 ribu kan? Kalau yang konvensional. Vape? Tambah vape. Nah, Lagi. nah itu coba dibuat nyicil bisa. Iya, betul. Buat nyicil apa Brio ya. Amin. Oke dok, sebelum kita akhiri, kita berikan salam dulu untuk ke pemirsa. Sebelum ditutup, jangan lupa like, subscribe, komen, and share Salamun TV. Salam sehat bersama Salamun Modern. Bukan gitu ya.